Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magadidul umur wa ilaihi magadidul umur kulliha wa ila rijil amr kulliha fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pembahasan kita di dalam kitab Maqalun Nasihin di pertemuan sebelum Ramadan mengenai tentang manfaat, faedah, keberuntungan duduk kumpul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Di antara kemarin pertemuan terakhir diterangkan bahwa rahmat Allah turun, ampunan bakal diraih di dalam majelis zikir. Dan ketika diceritakan profil dan biografi orang-orang yang saleh, di seseorang bila ingin mendatangkan rahmatnya Allah, ingin meraih ampunan dari Allah, di antara caranya yaitu dengan menghadiri majlis zikir. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Di antara potongan hadis itu disebutkan ghasyiyat alaihimur rahmah, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Diturunkan ketenangan kepada mereka, orang-orang yang menghadiri majelis zikir. Dan itu kita sering dengar di dalam penceramah-penceramah. Ketika mereka menyampaikan ceramahnya, gak ada orang yang hadir di dalam majelis zikir atau majelis ilmu yang sumpek mikiri utangnya, yang bingung mikiri tanggungan ini tanggungan itu, gak ada. Tenang. Dan itu akan datang setelah Pak bubar baru mikir menang, ya Allah iki durung bayar itu. Tapi saat hadir tenang. Bahkan yang lapar, yang diingat panganane, mangan apa kok iki? Kan gitu. Tenang, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Mereka diliputi oleh Allah, diselimuti oleh Allah dengan rahmat. Diselimuti dengan rahmat. Bahkan dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bubarlah kalian, berdirilah kalian dari majelis itu dalam keadaan apa? Maghfur lakum, diampuni. Tidak hanya diampuni, tapi
keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita apa? Ingin mengundang rahmatnya Allah, ingin meraih ampunan, diantaranya dengan menghadiri majelis zikir. Nah, majelis zikir itu umum, ilmu atau salawat ataupun tahlil, istighosah dan yang lain sebagainya. Yang kedua, cara mengundang rahmat dan ampunan Allah, majelis yang di dalamnya cerita tentang sosok orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita profilnya mereka, kita cerita biografi mereka, kita cerita tentang akhlaknya mereka, keteladanannya mereka, keistiqomahannya mereka. Lah itu mengundang rahmat, mengundang rahmat. Kenapa kok bisa mengundang rahmat dan ampunan? Umumnya ketika diceritakan cerita sosok orang-orang yang mulia, itu membuat perubahan kepada orang yang mendengarkan. Ketika ia benar-benar mendengarkan, ketika dia benar-benar mendengarkan dari cerita sosok orang-orang yang mulia itu, membuat perubahan dalam dirinya. Lah perubahan itu dari mana? Nah, perubahan itu daripada rahmat yang turun, yang didapatkannya juga ampunan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga itu mendorong ia semangat merubah dirinya menjadi lebih baik. Mendorong dirinya meningkatkan ketaatan, kebaikan, menguatkan dirinya untuk apa? Menjauhi, menghindari kemaksiatan. Sampai dikatakan kalau misalnya tidak ada di dalam menceritakan orang soleh itu kecuali ampunan dosa, itu sudah cukup, amat besar faedahnya, kemuliaannya. Diampuni dosa, hanya itu aja faedahnya. Menceritakan orang soleh, orang yang duduk di dalam cerita orang soleh mendapatkan ampunan dosa, itu sudah cukup. Dan itu bukan hal yang kecil. Ampunan dosa ini sesuatu yang besar, yang diminta oleh para anbiya bahkan. Para nabi, kita tahu para nabi itu maksum, tapi mereka meminta ampunan dosa. Dan Allah pun mengajarkan untuk apa? Meminta ampunan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Diajarkan, ampuni dosa kami, sempurnakan cahaya kami dan ampuni dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunnal Rabbana, doa minta ampunan. Lah, kenapa ampunan itu bukan sesuatu yang kecil? Ya, seperti kita mempunyai kesalahan besar, dimaafkan orang yang kita salahi, itu sesuatu yang besar bagi apa? Bagi pelaku kesalahan tadi itu. Ketika apa? Dimaafkan. Ketika nggak dihiraukan, walaupun misalnya tidak ada tuntutan dan sebagainya, itu masih mengganjal. Bagi siapa? Bagi pelakunya. Tapi ketika dimaafkan, nggak ada apapun sudah, seperti tidak memiliki kesalahan, ketemu disapa, orangnya senyum, dimaafkan. Oh, itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Sama halnya ketika kita melakukan kesalahan, mendapatkan ampunan Allah, itu sesuatu yang, ya itu bisa didai dengan apa? Menceritakan orang soleh. Sehingga para ulama kalau tidak ada keutamaan kecuali hanya ampunan dosa, itu sudah cukup sangat besar. Itu sudah sangat cukup, yang sangat besar dan banyak kemuliaannya. Banyak kemuliaannya. Bahkan dikatakan juga kalau ada orang yang merasa mulia,
bangga, hebat karena duduk dengan para raja, para pemimpin. Katanya para ulama itu, aku lebih bangga dan lebih mulia kebanding mereka. Kenapa? Duduk dengan orang-orang yang mulia. Jadi fali syarafun minkum ajalu wa asrafu. Duduknya aku bersama orang-orang yang mulia, bersama sosok orang-orang yang soleh tadi itu lebih mulia dan lebih istimewa. Daripada siapa? Daripada orang-orang yang merasa hebat, merasa senang duduk dengan para raja atau para pejabat. Karena itu ditekankan kita untuk apa? Untuk dekat dengan orang-orang soleh, duduk dengan mereka, datang ke mereka, mengharapkan dan meminta, memohon doanya mereka. Karena doanya mereka itu tidak hanya kepada kita yang didoakan, bukan hanya kita yang datang yang didoakan, tapi doanya mereka itu akan sampai bahkan kepada yang ada di dalam tulang rusuk kita, yang mungkin bakal menjadi anak kita atau yang bakal menjadi anak cucu kita. Bayangkan misalnya kita datang belum menikah ke orang soleh, didoakan, bakalnya mungkin kita punya anak yang soleh, walaupun belum punya anak ini, belum menikah, atau ke cucu kita. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk apa? Dekat dengan mereka, kumpul dengan mereka, dengan berbagai macam riwayat hadis, dengan berbagai macam riwayat hadis. Kita dianjurkan untuk dekat dengan mereka, kumpul dengan mereka. Kenapa? Doanya mereka itu bisa sampai bahkan kepada keturunan kita. Hebat, bukan hal yang kecil. Makanya bila perlu itu sesering mungkin kita datang ke mereka. Tidak ada apa-apa duduk di majelisnya mereka atau memandang mereka, melihat mereka, cukup. Mereka nggak ngomong apapun cukup. Yang jelas mereka juga berdoa. Mereka berdoa, apalagi ketika di dalam majelis mereka juga akhirnya berdoa, ditutup majelisnya dengan doa. Itu sudah sangat luar biasa. Nggak sampai ke kita, sampai ke anak kita, nggak sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita. Intinya bakalnya kita akan menjadi regenerasi yang baik berkat apa? Doanya orang saleh, orang yang mulia tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyemangatkan hati kita, menyenangkan hati kita, menggembirakan hati kita untuk senang melihat mereka, duduk dengan mereka, berkumpul dengan mereka, mendengarkan daripada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kesenangan dari mereka untuk kita, ya. Dan semoga Allah anugerahkan, ya, perhatian mereka kepada kita, dan semoga mereka selalu mendoakan kita sehingga kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, ya, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.